Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Selamat malam. Allah, Masya Allah. Malam dok, apa kabar dok? Malam, malam, malam dok. Alhamdulillah baik, baik, baik. Baik. Sehat juga Lagi di dok. rumah dok? Alhamdulillah, Iya, Alhamdulillah. lagi Baik, di rumah ini, lagi di rumah. baik dokter. Izin kita mulai dokter? Boleh, boleh, boleh. Silakan dok, silakan dok. Siap, siap, siap. Saya izin buka dulu ya dok ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alamin. Kembali kita ucapan segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di Eagle Life Dokter Indonesia Bertauhid bincang-bincang kesehatan episode yang ke-9. Dan salawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada penutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman dan sahabat Dokter Indonesia Bertauhid? Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang kesehatan bersama salah seorang narasumber kita nih, alhamdulillah. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis kandungan ya dok ya. Saya ingin memperkenalkan dulu dokter. Beliau adalah dokter Muhammad Ilham Aldika Akbar SPOG Konsultan. Beliau merupakan seorang dokter spesialis kandungan, konsultan feto-maternal dan dosen di FK UNR ya dok ya. UNR ya, Universitas Erlangga. Masya Allah, Masya Allah. Sebelumnya dok, jazakallah khairan dokter pada malam ini sudah menyempatkan kita ngobrol-ngobrol mengenai ya hipertensi pada kehamilan. Baik dokter, mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin sebelum kita tanya jawab nih dokter, kami persilakan kepada dokter Aldi untuk mungkin menyampaikan pembukaan dulu selama 10 menit terkait materi yang akan kita bahas pada malam ini. Tafadhal dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa terhormat sekali bisa diundang di sini di akun IG Dokter Indonesia Bertauhid. Ini salah satu akun IG favorit saya nih, yang saya follow. Ya, jadi kita membahas mengenai hipertensi dalam kehamilan ya. Jadi memang hipertensi ini kita ketahui menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak ya untuk ibu hamil dan melahirkan. Ya, dia menempati peringkat nomor 2 saat ini setelah perdarahan pasca persalinan. Kemudian dia juga berdampak pada kematian bayi atau bayi baru lahir yang sangat tinggi ya. Jadi angka realnya sekitar 70.000 sampai 80.000 kematian ibu per tahun di seluruh dunia disebabkan oleh hipertensi ini atau kita sering sebut preeklamsia ya, dan juga sekitar 500.000 kematian bayi per tahun ya, karena memang hipertensi ini seringkali harus dilahirkan dalam kondisi masih prematur ya, jadi masih kurang dari 9 bulan, sehingga angka kematian pada bayinya sangat tinggi sekali pada jadi ini masih merupakan masalah yang krusial di Indonesia saat ini untuk ibu hamil dan bersalin. Dari data yang kita punya sih cukup tinggi ya kasusnya, ini sekitar 10% ya angkanya di Indonesia itu. Kalau di rumah sakit rujukan tersier itu angkanya bisa sampai 20 sampai 22%. Kebetulan penelitian kami menunjukkan seperti itu, dan itu memang angka kematian ibunya kalau di rumah sakit tersier tidak terlalu tinggi ya, sekitar 2 sampai 3%, tapi angka kematian bayinya yang tinggi sekitar 12% ke atas. Itu yang dari studi kami di 11 rumah sakit tersier di Indonesia gitu. Jadi sangat tinggi angka kematiannya. Jadi itu yang masih menjadi problem kita. Kenapa kita masih harus tetap edukasi masalah hipertensi dalam kehamilan itu. Mungkin begitu dulu sih dari saya. Ya, Masya Allah. Ternyata dampaknya tidak hanya bagi ibu hamil, juga bagi bayi yang ada di kandungan ya dokter ya. Masya Allah. Dokter, selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang sudah disiapkan dokter. Semoga makin menambah pembahasan kita pada malam hari ini dok. Dok, ini kita mau tanya dok. Yang pertama dok, kapan seorang ibu hamil bisa kita diagnosis menderita hipertensi pada kehamilan dok?
Silakan Iya, dok. iya. Nah, terima kasih. Jadi sebenarnya sama ya kriteria diagnosisnya untuk hipertensi itu pada ibu hamil dengan wanita tidak hamil ya. Jadi jika didapatkan peningkatan tekanan darah ya di atas 140/90 ya, itu yang utama hipertensi. Nah, nanti hipertensi itu akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis nanti mungkin ya. Jadi pada hipertensi gangguan ada beberapa jenis yang memang berbeda. Nah, tapi kriteria diagnosisnya adalah tetap sama. Jadi hipertensi di atas 140/90. Mulai kapanpun, mulai dari awal kehamilan apa pada trimester 2 atau trimester 3. Jadi kriteria diagnosisnya sama, dok, seperti itu dok. Jadi tetap tetap sesuai dengan yang dipakai selama ini. 140/90 ya dokter ya. Baik dok, Iya, kalau kita baca literatur dokter Aldi, ini kan iya, kita iya. baca ada beberapa jenis hipertensi pada kehamilan. Kalau Betul, betul. hipertensi biasa, mungkin kalau kita di klinik hipertensi prehipertensi 1, Hmm, 2, hmm, hmm, atau krisis hmm, hipertensi. Tapi pada ibu hmm, hamil hmm, ini agak hmm. istimewa dokter Iya, pembagiannya. iya, 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 betul, Mohon betul. mohon penjelasannya dokter terkait Iya, iya. jenis-jenis hipertensi ini Yes. dan mungkin apa alasan dibedakan Hmm. beberapa jenis hipertensi ini pada ibu hamil dok? Silakan dokter. Ya, 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 terima kasih. Jadi kalau kita klasifikasi itu sebenarnya cukup banyak ya dok. Ada beberapa organisasi-organisasi itu melakukan klasifikasi. Namun yang kita pakai itu dari ISSHP namanya, International Society for the Study of Hypertension and Pregnancy. Itu organisasi terbesar dunia yang khusus mempelajari mengenai hipertensi dalam kehamilan. Jadi benar-benar fokus pada hipertensi kehamilan. Itu yang kita pakai. Tahun 2018 mereka mengeluarkan klasifikasi itu menjadi bagi 5 klasifikasi besar ya. Pertama chronic hypertension ya. Chronic hypertension itu ya hipertensi kronis. Artinya orang yang sudah hamil sudah hipertensi sebelum hamil. Itu yang jadi orang-orang yang hipertensi kemudian dia hamil itu disebut chronic hypertension. Atau dia munculnya sebelum usia 5 bulan. Jadi sebelum usia kehamilan 5 bulan ada ditemukan hipertensi itu kita sebut chronic hypertension. Yang kedua ada gestational hypertension ya. Gestational hypertension ini seperti satu tahap di bawahnya preeklamsia. Jadi dia itu didapatkan hipertensi sejak usia 5 bulan. Jadi di atas 5 bulan ke atas ya. Hipertensi 140/90 tapi tidak ada gangguan organ. Nah, ini yang membedakan dengan nanti yang ketiga adalah preeklamsia. Kalau preeklamsia itu pada usia 5 bulan terjadi peningkatan tekanan darah tapi disertai dengan gangguan organ. Nah, organ apa saja? Semua organ bisa dari mulai otak ya. Jadi otak bisa terjadi eklamsia ya, kita tahu kejang itu pada ibu hamil, bisa pada paru-paru bisa terjadi edema paru, pada jantung bisa terjadi peripartum kardiomiopati juga pada orang-orang preeklamsia berat. Terus pada liver terjadi HELLP syndrome ya, sindroma HELLP itu yang kita ketahui. Terus pada ginjal terutama terjadi protein urin. Nah itu macam-macam itu itu adalah yang membedakan antara hipertensi gestasional dengan preeklamsia. Hipertensi gestasional itu pure atau murni hanya hipertensi saja pada usia 5 bulan ke atas. Tapi kalau preeklamsia sudah hipertensi disertai gejala organ. Paling sering memang protein urea ya. Jadi pada urinnya kita temukan protein ya, positif 1, positif 2, positif 3. Nah itu paling sering. Tapi juga bisa juga yang saya sebutkan tadi organ-organ yang tadi. Nah, preeklamsia sendiri nanti mungkin lanjutkan ya. Yang keempat itu adalah white coat hypertension ya. Mungkin dokter tahu juga ya sebagai SPCP ya. Siap, siap, siap. Hipertensi kerah putih ya. Kerah putih. Jadi kalau ke rumah sakit ketemu dokter yang pakai jas putih itu dia langsung naik gitu kan darahnya. Iya benar. White coat hypertension. Kemudian ada lawannya nomor 5 itu mass hypertension. Jadi mass hypertension itu kalau ketemu dokter malah turun. Nah, ini agak aneh sih, tapi memang ada juga. Di rumah dia tinggi tapi ketemu rumah sakit malah turun. Nah, ini aneh. Oh iya. Benar. Itu mass hypertension. Nah, itu karena dia dibagi 5 ya. Nah, preeklamsia sendiri itu dibagi lagi jadi 3 sebenarnya. Dulu kita sebut mild ya, mild preeklamsia atau preeklamsia ringan. Itu sekarang sudah tidak ada. Kita digantikan dengan preeklamsia saja karena istilah ringan itu membuat orang jadi menyepelekan ya dok ya. Jadi sehingga malah jadi komplikasi sehingga dihapus. Sekarang istilahnya preeklamsia saja. Kemudian severe preeklamsia ya, preeklamsia berat. Nah itu kalau tekanan darahnya 160/110 di atas itu disertai organ-organ lain ya, komplikasi organ itu sudah masuk berat. Preeklamsia, edema paru, PPCM dan lain-lain itu berat. Atau yang ketiga, hipertensi kronik superimpus preeklamsia. Orang yang sudah hipertensi kronis ketambahan preeklamsia, ketambahan komplikasi preeklamsia. Jadi bisa dilihat dari mana, misalnya tensinya naik. Ya selama ini dia terkontrol 140/90, tiba-tiba dalam kehamilan naik 160/110 lah itu atau di atas itu lah itu udah superimpus. Atau
tensinya stabil tapi muncul gejala organ, nah, itu berarti superimpos sudah ketambahan preeklamsia. Nah, sebenarnya urgensi membaginya itu lebih ke arah prognosis ya, lebih ke arah prognosis dan penanganan nanti sebenarnya. Jadi Siap. prognosisnya memang ya paling buruk ya preeklamsia dan penanganannya juga yang paling agresif preeklamsia. Hipertensi kronis, gestasional hipertensi, tapi sekarang juga sudah cenderung lebih agresif juga, sudah dok. Jadi lebih agresif. Kalau yang emas sama white coat itu lebih observasinya ya lebih ketat. Jadi mungkin Sih. seperti itu dokter untuk penjelasannya. Siap. Masya Allah. Tapi yang penting kalau preeklamsi ditandai dengan protein urin positif ya dokter ya. Eh, Kalau dulu Gitu. seperti itu ya, dulu itu adalah Kalau hipertensi sekarang dok, disertai protein urin. Nah, kalau sekarang hipertensi disertai salah satu dari 3 gejala ya. Satu bisa protein urin, ya, yang kedua siap. gejala organ tadi, gangguan organ tadi, Oke. semua organ tubuh. Yang ketiga Siap. gangguan pada janin, dok. Jadi misalnya janinnya Oke. pertumbuhannya terhambat, ya janinnya jadi kecil, itu kan terkait preeklamsia. Jadi atau janinnya meninggal di dalam, nah itu sudah masuk kriteria preeklamsia. Siap. Siap dokter. Saya ingatnya waktu masih PPDS dulu dok, protein urin Nah, positif, betul, betul. preeklamsi. Ternyata ada 3 ya dokter, Masya Allah. Ilmu Iya, baru iya. dok, barakallah. Iya, 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 iya. Baik dokter. Hmm. Yang ketiga nih dok, Eh, kita tahu dok bahwa hipertensi sendiri ini kasus yang sering terjadi pada ibu hamil dok kita temui. Hmm. Dan masalahnya kenapa sih dok kita harus benar-benar concern dengan hipertensi ini dok? Dan bahayanya apa bagi ibu Hmm. Hmm. dan juga Hmm. bagi janin jika tidak Hmm. ditangani Hmm. dengan baik dok selama kehamilan? Iya, 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 terima kasih. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, jadi risikonya adalah paling buruk ya kematian ya, kematian pada ibu maupun kematian pada janin ya. Karena apa? Karena komplikasinya sangat banyak hipertensi pada kehamilan atau preeklamsia ini sangat banyak ya. Yang komplikasi-komplikasi itu berat ya. Jadi mulai dari eklamsia ya kejang, kejang itu bisa sampai ke ke CPA ya, ke apa stroke ya, bisa sampai stroke, stroke perdarahan itu bisa sampai itu yang fatal kadang ya. Kemudian edema paru, jadi edema paru ya paru-paru terisi cairan ya, karena patofisiologi dari hipertensi itu kan sebenarnya hampir sama seperti demam berdarah sebenarnya dok ya. Jadi preeklamsia itu sama seperti demam berdarah, mirip-mirip ya. Jadi pembuluh darah itu jadi bocor ya, dibocor sehingga Oh, mudah terjadi edema paru seperti itu. Kalau kita misalnya cairannya tidak dikontrol langsung bisa edema paru. Kemudian sering postpartum itu adalah itu tadi PPCM, peripartum kardiomiopati itu juga sering, HELLP syndrome itu juga cukup banyak, ginjal ya, akut kidney injury atau kerusakan ginjal, gagal ginjal akut itu juga banyak pada preeklamsi. Jadi morbiditas apa kesakitannya cukup banyak ya, sampai akhirnya ke arah kematian dok, bisa ke arah kematian kalau tidak oh, tertangani dengan baik ya. baik. Terutama sih antara eklamsia atau edema paru itu yang eklamsia sih yang lebih lebih ke arah kematian atau memang hipertensi emergensi ya dok sampai terjadi stroke gitu ya. Kalau kemudian dampaknya apa? Karena begini, karena preeklamsia itu kan murni disebabkan oleh kehamilannya ya, disebabkan oleh plasentanya. Lebih Siap. dominan karena plasenta. Sehingga preeklamsia itu penanganannya paling baik adalah dikeluarkan plasentanya atau kita lahirkan. Itu Oh, oke, siap. dengan kita melahirkan itu pasti insya Allah pasti akan langsung membaik kondisinya, langsung langsung resolusi semua langsung membaik. Karena memang penyebabnya plasenta. Jadi ketika Plasenta kita dok ya. lahirkan, Baik. ya plasenta dan ya dengan ada ibunya lah kondisi ibunya, tapi plasenta lebih dominan. Sehingga ketika kita dapatkan preeklamsia berat pada masih prematur, kita tahu ini berat, kita harus lahirkan untuk menyelamatkan ibunya ya, menyelamatkan nyawa ibu kita harus lahirkan. Sehingga sering terjadi kelahiran bayi-bayi prematur. Nah kita tahu bahwa di Indonesia itu prematur itu masih tinggi angka kematiannya. Jadi sehingga dampaknya paling lebih berat juga ke bayi sih. Bayi lebih banyak yang meninggal ya kalau kalau memang Oh, usia kehamilannya masih muda sekali. Ya, baik, baik. Jadi gitu. ternyata hipertensi ini bukan hal yang sederhana ya dokter ya. Dia meningkatkan mortalitas bagi ibu, bagi janin dan Hmm. juga komplikasi pasca Hmm. kehamilannya dokter. Oh, Masya betul, Allah. betul, betul, betul. Hmm. Benar. Jadi nggak selesai hanya dengan kalau tidak dengan baik, tidak hanya selesai ketika melahirkan, bisa jadi berlanjut dengan seperti Hmm. PPCM dan sebagainya, dokter. Betul, betul, betul. Baik, baik, masya Allah. Hmm. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Hmm. dokter, kenapa bisa? Mungkin dokter pernah tentu meneliti dan membaca, tentu dokter. Kenapa dok bisa seseorang ibu hamil menderita hipertensi pada kehamilan, dok? Sementara Hmm. ada ibu Hmm. hamil lain yang mungkin selama Hmm. kehamilan sepertinya aman-aman aja, dokter. Hmm. Apakah ada Hmm. faktor-faktor tertentu yang meningkatkan resiko Hmm. seorang ibu hamil
untuk Iya, mengalami hipertensi selama hmm, kehamilannya, Dok? ya ya. Terima kasih. Jadi preeklamsia itu kan selama ini dikenal sebagai istilahnya disease of theories ya dok ya, disease, penyakit teori karena begitu banyaknya Oke. teori penyebabnya macam-macamnya apa-apa. Tapi semakin ke sini kita semakin tahu bahwa memang problemnya itu adalah pada sejak awal sebenarnya, sejak awal kehamilan, di mana proses implantasi dari tropoblas ya. Jadi ketika awal kehamilan itu implantasinya tuh mengalami gangguan sehingga normalnya kalau kita tahu bahwa pada plasenta itu ada namanya arteri spiralis ya dok. Arteri spiralis itu arteri paling ujung pada pembuluh pada Oke. plasenta di mana kalau hamil dia harusnya melebar seperti ini. Dia dirusak oleh tromboblas sehingga melebar seperti ini. Sehingga tujuannya apa? Memberikan aliran darah yang banyak ke janin ya, supaya janinnya plasentanya tidak kekurangan. Tapi pada preeklamsia itu terjadi gangguan implantasi tromboblas. Jadi tromboblas tidak bisa masuk. Sehingga dia melebarnya cuma sempit seperti ini. Nah, harusnya dia lebar seperti ini, kalau hamil normal dia menyempit saja. Akibatnya Oke. apa? Perfusi perfusi atau aliran darah ke plasenta itu sangat berkurang, sangat turun sekali ya. Terjadi hipoksia plasenta, terjadi kekurangan oksigen pada plasentanya sehingga akhirnya plasenta itu memproduksi zat-zat beracun, dok, zat-zat toksik ya. Banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan zat ya, ya yang beracun yang dikirim ke sirkulasi ibu. Nah, ini zat-zat beracun ini yang akan menyebabkan jadi preeklamsia. Dia merusak endotel pembuluh darah. Jadi lapisan dalam pembuluh darah endotel itu dirusak sehingga dia jadi bocor, jadi agregasi ya lebih banyak, menggumpal lah darah seperti itu. Jadi itu preeklamsia. Nah, kenapa terjadi gangguan implantasi tromboblas tadi, yaitu banyak sekali dokter, tapi kita teorinya sangat banyak ya, tapi kalau kita mau secara mudah faktor-faktor risiko aja kita bisa berbicara dari faktor risiko itu juga banyak sekali banyak sekali, tapi ada faktor risiko yang mayor, yang besar ya, dok, yang kuat, ada faktor risiko yang moderat ya. Kalau kita berbicara yang faktor risiko yang berat sekali itu seperti hipertensi kronis ya. Oh, Dia punya hipertensi kronis, kemudian dia punya penyakit ginjal, dia punya penyakit autoimun ya, lupus terutama atau eh, SLE ya, SLE, kemudian diabetes ya, itu faktor-faktor yang sangat kuat. Nah, ada juga faktor yang moderat ya, seperti misalnya hamil pertama, misalnya usia ibunya udah terlalu tua, kemudian riwayat bayinya dulu meninggal di dalam kandungan seperti itu. Banyak sih, kehamilan kembar dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktor risikonya. Tapi ya sehingga baik, baik. sebenarnya harus screening sejak Baik. awal kehamilan, di screening untuk preeklamsia itu. Baik, kalau yang kriteria usia tua pada ibu hamil berapa Hmm. ya, Dok ya sekarang? Usia berapa, Dok? Eh, Kalau itu 35, dok, di atas 35. Sudah Oke, sudah baik, baik. risk faktornya sudah meningkat Pak, risikonya. Meningkat. Masya Allah, Ya. siap. Baik, berarti bagi ibu-ibu yang sekarang di atas 35 dan hamil, berarti harus waspada dengan hipertensi ini ya, Hmm. Dok ya? Iya, iya, betul, Siap, Dok. betul, betul, betul. Baik, baik bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada dokter Aldi, kami persilakan buat membuat pertanyaan di kolom tanda tanya yang ada di bawah. Nanti insya Allah di akhir sesi ini kita akan bacakan. Baik, dokter, selanjutnya dok, eh, ini banyak ditanyakan dok. Adakah cara dokter untuk mencegah Hmm. ibu hamil agar tidak menderita Hmm. hipertensi Hmm. selama kehamilannya dok? Bagaimana Iya, cara iya. menurunkan risiko agar seorang wanita Hmm. tidak menderita hipertensi selama kehamilan? Hmm. Hmm. Silakan dok. Ya, ya, ya. Iya, terima kasih dok. Jadi kalau dari apa yang sudah terbukti itu memang dengan obat-obatan ya dok. Jadi udah banyak penelitian ya untuk pencegahan. Gimana sih mencegah preeklamsia ini, yang sudah terbukti sebenarnya cuma obat-obatan. Jadi nanti kita screening ya, kalau pasien itu risikonya tinggi, kita berikan aspirin dok. Kita berikan aspirin sejak Oh, sekitar 11 minggu, aspirin. kita berikan aspirin ya. Aspirin itu dosis rendah, dosis standar ya. Sekarang sih antara Ini ada hubungannya 8 dengan sirkulasi plasenta ya dokter ya? Pemberian aspirin ini ya tujuannya apakah dengan ini sirkulasi plasenta? dengan apa namanya, agregasi trombosit tadi, kita melawan Ya, oke. melawan agregasi trombosit tadi. Aspirin Oke, siap. antara 80 sampai 150 mg bisa diberikan sejak 11 minggu sampai 36 minggu, dok, kita berikan aspirin itu yang sudah terbukti Siap. efektif. Terus yang kedua, kita penuhi nutrisi ya, baik makro maupun mikronutrisi. Itu dari studi-studi itu ternyata ibu hamil di Indonesia itu kekurangan semua, dok, kekurangan semua vitamin ibu Oh, hamil di Indonesia itu. yang
dari 80% lebih kalau diteliti itu di Jakarta, bahkan di Jakarta pun 80% lebih kekurangan nutrisi, vitamin ya. Jadi yang sudah berhubungan dengan preeklamsi itu kalsium, defisiensi kalsium. Oke. Ya. Kemudian vitamin D, Dok. Vitamin D juga kekurangan. Ibu-ibu kita itu kekurangan. Meskipun kita ini negara tropis, tapi nggak tahu kenapa kok bisa kekurangan vitamin D ya. Vitamin D. Masya Vitamin D, Allah. kemudian kalsium dan vitamin D itu yang dominan untuk nutrisi. Tapi yang lain-lain juga harus dipenuhi. Kemudian itu tadi nutrisi, ya dietnya yang sehat. Kemudian aktivitas fisik ya, aktivitas fisik itu juga olahraga itu tetap harus rutin selama hamil ya. Hamil. Itu Dok yang sejauh ini ya intervensinya untuk mencegah preeklamsia. Baik dokter. Baik, siap. Dokter, sekarang pertanyaannya, jika sudah menderita hipertensi dok selama Hmm, kehamilan, hmm, apakah kronik, apakah preeklamsi? Nah, hmm, yang terbaik dokter, jarak kontrol ibu hamil ini berapa dok? Apakah cukup sebulan atau lebih cepat? Kemudian juga hmm, yang banyak ditanyakan, apa yang harus dihindari selama hamil dengan hipertensi, baik makanannya, minumannya, maupun hmm, aktivitasnya dok? hmm. Iya, iya. Terima kasih Dok. Terima kasih. Jadi kalau jarak waktu kontrol itu tergantung kasusnya ya Dok ya. Kalau misalnya kasus dia preeklamsia, sudah terdiagnosis preeklamsia itu kita bisa tiap minggu, seminggu sekali di Oh, poliklinis ya. ini sekali. Preeklamsia preeklamsia saja ya. Tapi kalau dia preeklamsia berat ya dia harus masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit kalau Oke. preeklamsia berat. Kalau hipertensi kronis itu memang lebih sering ya, tergantung trimesternya juga. Biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan ya. Tergantung kasusnya. Kita nggak bisa generalisasi ya, Oke. jadi tergantung Case by case tergantung ya dok? case by case ya. Tapi secara Ya, siap. umum seperti itu Dok sebetulnya. Jadi kalau preeklamsia seminggu sekali, kalau hipertensi kronis mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali seperti itu kontrolnya. Rutin. Baik dok. Kalau yang tadi Kemudian yang dari sebenarnya tidak ada yang khusus ya Dok. Kalau kita baca dari rekomendasi WHO itu diet dulu dulu apa mitos-mitos yang beredar jangan diet rendah garam ya. Saya tidak tahu kalau dari sisi SPJP gimana ya. Kita diet rendah garam, tapi itu tidak terbukti ternyata bisa bisa mencegah Oke. preeklamsia. Terus disuruh bed rest ya. Bed rest ternyata juga tidak mengurangi, malah lebih bagus aktivitas olahraga. Oh ya, Olahraga rutin. Jadi apa namanya? Seminggu 150 menit itu minimal. Jadi jalan kaki saja. Jadi sehari kaki. jalan kaki saja 30 menit ya. Dalam seminggu 5 kali itu sudah cukup. Atau kalau dibagi 7 ya tinggal 150 bagi 7 seperti itu. Oke. Jalan kaki aja Oke. ringan. Justru malah disarankan apa berolahraga itu malah disarankan. Kecuali kalau sudah preeklamsia berat itu beda cerita. Itu harus Oke. ditangani. Sudah Tapi kalau dirawat. betul, kalau mencegah seperti itu. Tidak ada pantangan Dok untuk makanan minuman, tidak ada pantangan. Siap, Sesuai siap. dengan Ini hamil normal aja ya. siap, dok. Ini berbeda sekali dok ya. Waktu zaman dulu saya ingat kalau tensi tinggi, preeklamsi, harus bed rest total. Sekarang udah nggak dipakai lagi ya dok ya berarti. WHO sudah tidak menyarankan karena tidak Hmm. terbukti bisa bisa Oke. menurunkan risiko. Baik, baik, siap. Masya Allah. Siap dokter. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah harus minum obat hipertensi dok selama kehamilan jika mengalami hipertensi? Kalau Ya, ya. misalnya hipertensi yang di luar kehamilan, kita kalau misalnya Hercules 1 biasanya kita anjurkan modifikasi gaya hidup gitu ya dok ya. Kita kurangi garam. Tapi kalau bagi ibu hamil gimana dok? Apakah langsung kita kasih obat atau tidak dok? Nah ini memang menarik ya. Jadi kalau karena organisasi-organisasi itu panduannya beda-beda, Ya. agak banyak perdebatan. Tapi prinsipnya begini, kalau hipertensi itu berat, 160/110 pasti ya sudah wajib harus obatan Oke. hipertensi. Nah, Siap. yang jadi banyak bahan perdebatan itu antara 140 sampai 160 ini dok. Nah ini yang Oke. itu, Borderline dok ya. itu ada dua aliran. Yang pertama itu melihat berdasarkan ada tidaknya komorbiditas, penyakit penyertanya. Siap. Kalau dia disertai penyakit penyerta itu wajib hukumnya diberikan antihipertensi. Tapi kalau tidak diberi tidak ada comorbidity, itu ada yang menyatakan boleh ya boleh tidak gitu loh. Boleh diberikan, boleh tidak. Antara 140 sampai 160. Cuman kalau di Indonesia yang kita pakai ya teman-teman Opjin itu kita berikan dok 140, di atas 140 90 kita berikan antihipertensi semua untuk ya karena kita lihat masih kasusnya masih ini ya masih banyak dan mortalitasnya masih tinggi, jadi kita cegah supaya jangan sampai jadi hipertensi berat seperti itu.
Ya dok. Eh, nah, ini mungkin pertanyaan yang penting bagi kita sebagai dokter ya, di klinik, di puskesmas ataupun mungkin di rumah sakit dok, Hmm, mengenai pilihan obat hipertensi dok bagi ibu hamil ini hmm, mungkin hmm, kita hmm, masih hmm, banyak yang ragu-ragu dok ya. hmm, hmm, Sebenarnya saat ini dok, apa pilihan obat hipertensi yang baik hmm, hmm, terbaik bagi ibu hamil yang tentunya hmm, hmm, aman bagi ibu dan aman bagi janin dok? hmm. Gimana rekomendasi terakhir dokter? Iya, iya. Jadi prinsip aja yang tidak boleh aja dok. Yang ini harus diingat-ingat Baik, siap. sama teman-teman siap Oke, siap diingat dokter ya. semua. Yang haram tidak boleh digunakan adalah Benar. dua jenis yaitu eh, apa namanya ACE inhibitor dan Siap. angiotensin receptor blocker ARB. Itu dua itu tidak boleh karena itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada janin. Jadi dia merusak merusak apa ginjal dari janin. Jadi itu tidak boleh. Biasanya kita kalau di luar negeri sih banyak itu, tapi kalau di kita pilihannya nggak banyak. Kita cuma pakai calcium channel blocker ya nifedipin dan teman-temannya itu, dan kita pakai alpha 2 agonis itu apa golongan metildopa. Itu Jadi dok. kita cuma pakai Baik. metildopa dan nifedipin. Nah, nanti tergantung kasusnya ya. Kalau hipertensi emergensi atau hipertensi berat biasanya kita koordinasi dengan spesialis jantung dok. Jadi kita koordinasi biasanya pakai IV ya dari apa obat-obatan golongan apa kalsium channel blocker juga tapi yang IV. Nah itu kita PDP. konsultasi dengan jantung ya dengan SPCP. Yang kita pakai itu dok Siap. untuk kasus akut kita turunkan itu dengan nifedipin ya kita turunkan dengan nifedipin. Kalau kasusnya akut kita kan bisa nifedipin itu bisa dititrasi apa bisa diberikan tiap 30 menit sampai kita turunkan tensinya ya pada pada kondisi akut ya preeklamsia akut. Nah kan metildopa untuk stabilizer ya dok. Nah itu dokter Bobi kan lebih lebih paham juga itu lebih ahli juga. pada pada kasus emergensi ya dok ya kita pakai calcium channel blocker yang IV dok, Hmm, benar-benar IV. ini penting banget ya dok ya buat teman-teman yang di klinik yang puskesmas, jangan pernah pakai ACE inhibitor dan ARB pada Hmm, ibu hamil ya dok ya, ini pesan penting. iya, iya, Baik, iya, iya. kalau ini dok gimana dok, diuretik dok. Saya belum Hmm, banyak hmm, baca hmm, lagi hmm, akhir-akhir ini hmm, mengenai hmm, penggunaan hmm, diuretik pada ibu hmm, hamil, sebenarnya boleh nggak sih dok, seperti hmm, HCT hmm, atau yang hmm, hmm, yang hmm, yang lebih keras lagi, berat lagi seperti hmm, furosemid. Kalau dulu hmm, waktu saya dulu meyakini mengurangi hmm, cairan plasenta katanya dok. hmm, hmm, Mungkin hmm, dokter Aldi ada hmm, pendapatnya dok iya, 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 iya. mengenai ini. Ya, betul dok, masih masih tetap sama ya. Jadi eh, diuretik itu hanya diberikan pada satu kondisi dok. Kalau pada pada preeklamsia, kalau terjadi edema paru saja. Ah, Kalau oke, jadi siap. edema paru saja, kita baru boleh berikan eh, apa namanya diuretik untuk mengurangi edema parunya ya. Tapi kalau pada betul betul dokter dokter sampaikan tadi, kalau misalnya kondisi preeklamsia biasa malah memperberat preeklamsinya kalau kita berikan diuretik, Oke, karena siap. volumenya kan makin makin turun ya, volume cairannya intravaskuler makin turun sehingga perfusi ke plasenta ke janin makin turun juga dok, makin malah Oke, malah memperburuk kondisi nanti, termasuk ke perfusi ke organ kan juga turun, gitu. Makin makin buruk. siap, siap dokter. Insya Allah. Sebenarnya dokter, dua pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Hmm, pertanyaan audiens, kayaknya iya, udah banyak nih iya dok. dok, iya Eh, dok. ini sudah saya tanyakan. Baik, dokter, kapan ibu hamil yang hipertensi harus segera dibawa ke rumah sakit dok? Hmm, Mungkin ini hmm, catatan, hmm, mungkin saat ini yang hmm, hmm, mendengarkan dan hmm, kadarullah menderita hipertensi, mungkin ada suaminya hmm, hmm, mendengarkan saat hmm, ini, kapan istrinya atau hmm, ibu hmm, hamil harus segera ke rumah sakit hmm, jika memang menderita hipertensi. Mungkin dalam hmm, emergensi hmm. gimana Ya, dok? ya, ya. Jadi sebenarnya kalau hipertensi sudah ada hipertensi ya, meskipun 140 90 itu kan tetap harus periksanya di rumah sakit dan tetap harus nanti melahirkan di rumah sakit ya, tidak bisa melahirkan di luar rumah sakit. Itu prinsip pertama. Hipertensi seberapapun beratnya harus di rumah sakit. Nah, kapan dia benar-benar harus ke UGD ya, ke UGD ke rumah sakit kalau misalnya hipertensinya berat ya, 160 per 110 di atas itu ya, itu harus ke rumah sakit atau ditambahkan tanda-tanda komplikasi seperti misalnya nyeri kepala hebat ya, nyeri kepala hebat, Oke, gangguan siap. penglihatan, kemudian kejang ya, sesak nafas ya, kemudian nyeri di ulu hati yang melebar ke apa kuadran kanan atas perut. Nah, itu gejala-gejala itu atau kencingnya sedikit ya, berkurang, jumlah Oke. kencing jauh berkurang. Nah, itu semua tanda-tanda kegawatan ya, di mana ibu itu harus segera ke rumah sakit dok untuk mendapatkan penanganan. Itu sudah berat, kondisi preeklamsia berat seperti itu. Wajib dibawa segera ke rumah sakit dokter. Ya, ya, ya. Siap. Ya, mohon dicatat bagi bapak-bapak, suami-suami yang mendengar hari ini Hmm, agar waspada dengan kondisi ini. hmm, hmm, Dokter, ini hmm, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan audiens. hmm. Apakah persalinan
pada ibu hamil yang hipertensi harus SC dokter, atau masih bisa Hmm, pilihannya dengan hmm, normal? Atau ada hmm, apa pertimbangan dokter Objin terkait hmm. kasus ini dok? Pilihan Ya, ya, untuk ya, ya, persalinan. ya. Terima kasih dok. Jadi bisa dok, bisa normal, tetap bisa normal. Jadi Oh, oke. preeklamsia itu tidak harus selalu di SC ya, tidak harus selalu dioperasi ya. Kecuali kalau memang yang kondisi sudah sangat berat ya, seperti kejang ya, eklamsia, nggak sadar atau edema Ya. paru, dia harus dipasang ventilator ya itu ya kita pasti SC, otomatis SC ya dia apa. Tapi kalau kondisi lain itu tidak boleh SC, kita sesuai indikasi obstetrinya. Jadi indikasi obstetri itu misalnya apakah ada kemacetan, apakah ada letaknya melintang, sungsang atau plasentanya menutup seperti itu. Jadi indikasi dari kehamilannya ya. Tapi kalau indikasi dari penyakitnya itu hanya kalau dia tadi berat tadi ya, nggak sadar, kejang, kemudian edema paru itu harus C biasanya dok. Ya, apalagi kalau kondisi yang dokter sebutkan tadi, ibunya juga nggak bisa mengedan ya dokter ya, nggak ada punya Oh iya, tenaga betul, buat, betul, betul, ya, betul. oke, masuk akal dok. Baik, Betul. baik dokter, jazakallah khairan dokter. Selanjutnya Ya, kita oh iya, bacakan dulu ya dok ya, pertanyaan ya, ini ya. udah cukup banyak nih dok, sepertinya, Masya Allah, izin untuk kami bacakan, permisi. Eh, Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky. Dokter, pada kehamilan pertama saya didiagnosis PEB, usia kehamilan 28 minggu. Dan kadarullah, bayi bertahan cuma 3 hari. Hmm, Sekarang hmm, kehamilan kedua saat ini usia 28 minggu dengan terapi aspirin, seperti yang dokter bilang hmm, tadi. hmm, hmm, Apakah nanti akan terulang dok preeklamsi meskipun sudah hmm, hmm, diterapi? Nah, silakan hmm, dokter. Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi memang pemberian aspirin itu kan tidak ini ya, tidak 100% bisa bisa mencegah, tapi itu upaya kita, upaya kita menurunkan. Jadi aspirin itu bisa menurunkan antara 17% sampai 20% risiko dari preeklamsia. Jadi sangat lumayan baik ya preeklamsia. Jadi ibu apa tetap saja diikuti anjuran dokter. Saran saya juga coba nutrisinya ya dok dipenuhi. Tadi saya Oke, katakan nutrisi. kalau coba ya mungkin suplemen-suplemen seperti vitamin D, kalsium itu juga harus ditambahkan. Kalsiumnya dosis tinggi ya dok, dosisnya Oh, sehari satu gitu. gram. Nah, coba ibu dilihat Satu lagi apakah hari sudah satu. sudah sudah 1 gram ya kalsiumnya. Kemudian vitamin D-nya dipenuhi juga. Ya, insya Allah kalau dengan sudah kita ikhtiar seperti itu ya nanti tinggal hasilnya ya Allah yang menentukan ya. Tapi insya Allah sih selama ini baik, selama ini insya Allah baik. Gitu. Ya. Kalau kalsium 1 gram per hari ini mungkin apakah suplemen dokter atau bentuk Suplemen ya makanan dokter? suplemen, Suplemen berarti ya, suplemen suplemen kalsium ya suplemen dok. ya. Jadi Ini biasanya 2 kali, dua atau 3 kali, 3 kali satu ya, 2 kali satu. Jadi nggak ada ini yang harus satu dibawa, itu. oh nggak ada ya dok ya. Tapi pemberian eh, kalsium nggak boleh sendirian dok ya, harus di bawah pengawasan dokter yang Dokter, kompeten ya dok ya. betul, 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 ya, ya, Oke, oke, ini ya. penting. Baik, siap dokter. Selanjutnya, oke, baik, dari Ibu Wildan, ini Bapak maaf, Bapak Wildan Hmm, hmm, Krisna. Istri saya bulan lalu mengalami eklamsi hingga kejang dan hmm, muntah darah. Subhanallah. hmm, hmm, Hingga bayinya mesti dilahirkan secara SC karena prematur. Anak pertama kami hanya bertahan 3 hari. Kata Allah syafa'al. Yang mau saya tanyakan untuk kehamilan selanjutnya, terapi atau treatment apa yang harus kami lakukan dok? Baik, apakah hmm, ada hmm, saran hmm. khusus untuk beliau dok? Iya, iya. Jadi Pak Wildan ya. Jadi sebenarnya ini ya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau sudah pernah eklamsia, maka untuk kehamilan berikutnya itu memang risikonya jauh lebih tinggi ya. Nah, sehingga sejak awal itu sudah harus kontrol ke dokter ya, dokter dokter kandungan, rutin kontrol di dokter kandungan sampai nanti melahirkan pun di rumah sakit ya. Kemudian nanti mungkin tadi obat-obatan itu diberikan sejak awal ya. Mulai 11 minggu sudah kita berikan aspirin tadi dan kalsium, vitamin D dan lain sebagainya. Mungkin persiapannya bisa ini ya. Saya selalu ya dok apa namanya nutrisi itu menurut saya masalah terpenting ya di orang di rakyat Indonesia ya itu nutrisi. Jadi dipenuhi mungkin suplemen-suplemen vitamin mungkin agak banyak ya tapi konsultasi ke dokter ya. Sejak sebelum hamil coba dipenuhi dulu 3 bulan sampai 6 bulan sebelum hamil itu konsumsi suplemen-suplemen dietnya yang baik ya nanti begitu hamil aspirin kalsium itu diteruskan insya Allah sih dengan itu bisa dicegah ya dok bisa dicegah. Berarti sebelum kehamilan pun sudah dipersiapkan ya dokter ya, dan pas mulai Betul kehamilan betul betul harus di bawah pengawasan dokter kandungan. Begitu ya dok? betul ya betul. Siap. Semoga masukan yang bermanfaat bagi Bapak Wildan.
Eh, baik, saya pilih dulu dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sejenis. Hmm, 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 baik, sebentar dokter. Ini dok, dari Bun Bun, eh, beliau bertanya untuk pencegahannya, karena tadi mungkin dokter hmm, memberitahukan bahwa pentingnya vitamin D. Berapa hmm, hmm. dosis yang disarankan vitamin D dikonsumsi pakai pada ibu hamil dan kalsium? Mungkin dokter tadi sudah menjelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi Hmm, dok. hmm. Ya, ya. Silakan dokter. Jadi kalau apa namanya, kalsium ya 1 gram ya, 1 gram dosis yang disarankan sekitar 1 gram. Kemudian kalau vitamin D itu tergantung ya Bu, nanti mesti sebenarnya idealnya mesti periksa ya, kalau dia ada defisiensi itu antara 1.000 sampai 2.000 per hari, kalau tidak ya 500 gitu mungkin cukup, kalau misalnya dia tidak ada defisiensi sekitar 500-600 cukup, kalau saya agak lupa ya, soalnya sekitar itu ya, tapi kalau dia ada defisiensi sekitar 1.000, jadi memang idealnya periksa dulu ya dok, periksa dulu kadarnya, tapi kalau tidak bisa ya mungkin ya sementara 500 sampai 1.000 ya. Nanti bisa konsultasi dengan dokter ya untuk dosis ini. Berarti pemeriksaan kadar vitamin D di darah mungkin dianjurkan bagi ibu-ibu yang berisiko tinggi ya dok ya, Eh, kalau begitu. iya, cuman sih belum belum jadi rekomendasi sih dok. Cuman itu Oh belum. tuh, kita hasil Baik, hasil studi aja sih dok. Belum rekomendasi sih. siap, Ya. siap dokter. Syukur dokter. Baik, Ya. selanjutnya dok. Ya ini oke, dari Bu Ermi. Eh, baik, saya memiliki riwayat IUFD 27 Hmm. minggu dan ingin program kehamilan. Masih minum amlodipin saat ini. Apakah Hmm. masih bisa dilanjutkan apa tidak pemberian Ya, ya. amlodipinnya? Orang Ya, yang ya. rencana kehamilan dok. Hmm, Baik, hmm, hmm. silakan dok. Ya, jadi berarti ibu ini sudah ada hipertensi kronis ya kalau melihat ini ya Iya, kronis ceritanya. Jadi sepertinya dok. Hmm. insya Allah kalau insya Allah amlodipin itu termasuk golongan yang aman untuk kehamilan ya. Jadi bisa diteruskan nanti untuk terapinya ya. Tadi kan termasuk kalsium channel blocker. Jadi tidak ada masalah Bu, bisa diteruskan. Tadi mungkin itu tadi ya ke dokter kandungan ya untuk pemberian apa namanya obat-obatan yang lainnya untuk pencegahan itu. Jadi termasuk aspirin dan lain sebagainya. Oke, siap dokter. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Almas. Dok, apakah pemberian MGO SO4 ada hubungannya dengan ini mungkin nggak berbeda pendarahan postpartum dok? Oke. Setahu saya kok tidak ada seperti itu ya. Tidak setahu saya yang walau alam ya. Tapi setahu saya tidak ada yang membahas seperti itu sih setahu saya. Jadi tidak berhubungan dengan Tidak ada ya perdarahan dok ya. 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 Baik 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 baik. Baik. Sebentar selanjutnya dokter. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi di Bu Rahma Nelti dok. Dok, apakah ada hubungan antara pengentalan apakah ada hubungan antara pengentalan darah dengan PEB? Hmm. Saya Hmm. pengentalan Hmm. darah Hmm. Hmm. dan mengalami PEB pada hamil pertama Hmm. dulu. Hmm. Sekarang hamil kedua dengan kehamilan 30 minggu, Dok. Mohon sarannya, Hmm. Dok. Ya, 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 ya. Terima kasih dok. Jadi ini kasus yang Baik. agak Siap. complicated ya. Jadi Ya. pengentalan darah itu memang salah satu faktor risiko yang terkuat ya. Salah satu faktor risiko terkuat juga terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Jadi kalau ibu ada Oke. gangguan pengentalan darah, ya biasanya sih itu karena biasanya ya, tapi tidak selalu karena ada autoimun, ada lupus biasanya. Jadi kita kenal namanya antiphospholipid syndrome namanya itu pengentalan darah Oke. yang itu memang memang menyebabkan preeklamsia. Nah, preeklamsia sendiri sudah terjadi pengentalan darah ditambah dengan ini. Jadi makanya efeknya itu bisa apa? IUFD atau meninggal di dalam kandungan karena bisa ngeblok vaskuler ya Oke. ke Hmm. plasenta, ke janin sehingga karena trombosisnya sangat kuat sehingga memang kalau ada pengentalan darah risikonya memang seperti itu. Jadi bayinya nggak bisa tumbuh atau bayinya meninggal di dalam kandungan dok. Jadi memang seperti itu. Terus pertanyaannya tadi apa dok? Saya kok lupa. Pertanyaan. Mungkin beliau minta dia beliau bertanya aja, Dok, antara hubungan pengentalan darah dengan Oh PEB, Dok. iya iya Berarti itu memang ada hubungannya, Dok ya? sangat sangat berhubungan ya sangat berhubungan. Berarti kasus Ya. beliau harus dari awal kehamilan harus sudah dalam pengawasan dokter kandungan ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau kasus seperti Oke. ini memang sudah harus.
harus diterapi dulu dong, terapi sebelum mau hamil, dikontrol dulu Oke. pengentalan darahnya itu dikontrol dulu. Nanti kita koordinasi Oke. juga sama ahli hematologi dok untuk mengontrol, Oke. menormalkan dulu. Ya. Jadi multidisiplin dok ya nanti. Disiplin betul betul. Baik, baik. Dokter, pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Rere. Assalamualaikum. Dok, Waalaikumsalam. apakah risiko preeklamsi akan selalu melekat pada ibu hamil yang menderita SLE dok? Ini mungkin yang kita bahas tadi dok. Iya betul. SLE itu juga tadi saya katakan salah satu faktor risiko terkuat ya, faktor risiko mayor itu, faktor risiko yang kuat untuk jadi preeklamsia. Jadi ibu dengan SLE ya harus mendapatkan obat-obatan itu, obat-obatan pencegahan sejak awal karena risikonya tinggi sekali untuk preeklamsia. Oke. Baik, berarti memang harus diawasi ya dok ya? Siap. Betul betul. Oke. Oke dok, ini masih ada pertanyaan berapa lagi? Ya. Oke, ini juga banyak ditanyakan dokter. Bu Dian, dok, tensi di rumah biasanya normal, tapi ketika cek ke dokter tiba-tiba naik dok. Dan tapi kaki tidak bengkak. Mungkin Ya, bisa ya. dijelaskan dok begini. Ya itu tadi yang kita bahas di awal ya, itu namanya Ya. hipertensi kerah putih atau white coat hypertension ya. Mungkin nanti mohon koreksi untuk ini. Jadi untuk preeklamsia sendiri memang diagnosisnya itu tidak bisa sekali pemeriksaan ya. Sekali pemeriksaan tekanan darah 140 90 langsung dikatakan preeklamsia enggak. Karena kita harus mengulang sebenarnya 4 jam kemudian. 4 jam kemudian kita ulang kalau memang tinggi tetap tinggi lah itu baru preeklamsia. Nah, itu memang di sana. Jadi kalau pada hipertensi kerah putih kan kalau di rumah pasti dia turun ya. Nah, setahu saya itu memang penegakan diagnosisnya kalau hipertensi kerah putih itu harus dengan pemeriksaan 24 jam ya dok ya. Pemeriksaan 24 jam dari tekanan darahnya ya itu yang atau dicek paling mudah sebenarnya di tensi sendiri di rumah ya dok ya. Saya selalu menganjurkan ke pasien-pasien saya itu yang ada risiko selalu menensi harus punya ya yang otomatis atau itu tiap pagi bangun tidur ditensi nanti dicatat di buku nanti ketika kontrol itu biasanya saya lihat nah ini progresnya gimana itu juga penting sih dok untuk evaluasi ya. Oke, siap. Mungkin juga tambah dok, kalau dari jantung memang sesuai dengan dokter bilang tadi, dianjurkan yang seperti ini memang seperti dokter bilang mengukur tekanan darah secara mandiri di rumah, di malam dan di pagi hari. Yang tadi dokter sebanyak 3 kali berturut-turut, mungkin bagi ibu yang bertanya, mungkin malam hari sebelum tidur ukur 1 kali, kemudian dicatat yang kedua 1 menit kemudian, dan yang ketiga 1 menit kemudian, dan dijumlahkan rata-rata yang kedua dan ketiga. Nah, inilah yang tekanan darah yang sebenarnya. Ini bisa dipakai untuk menentukan apakah ibu mengalami hipertensi kerah putih atau tidak. Ini dari INASH dok terakhir, dari jantung dan penyakit dalam. Baik dokter. Selanjutnya, baik. Waalaikumsalam dok. Selanjutnya dokter, ini masih ada pertanyaannya masuk. Baik, sebentar. Dari Ibu Tika Putri, dok, tanda-tanda awal yang mengarah ke preeklamsi yang perlu diperhatikan apa ya dok? Mungkin jika mengalami hipertensi dan atau dikhawatirkan mengalami preeklamsia dok. Silakan dok. Ya ini susah ya. Memang tanda-tanda awal itu tidak ada yang khusus ya kalau preeklamsia ringan itu ya. Jadi baru muncul tanda-tanda yang bisa dirasakan ibu itu kalau sudah berat ya. Tanda-tanda awal itu ya cuma peningkatan tekanan darah itu makanya kita di manapun pemeriksaan kehamilan itu selalu ditensi ya tekanan darah karena yang bisa diketahui awalnya hanya peningkatan tekanan darah. Nanti ketika ibu sudah merasakan sesuatu itu sudah berat. Jadi misalnya sudah sesak, sudah pusing, sudah sakit kepala itu sudah preeklamsia berat. Jadi sudah agak terlambat. Jadi memang yang baik ditensi secara rutin ya. Secara rutin. Baik. Gitu dok. Baik, 2 pertanyaan terakhir dokter. Baik, Ibu Lolita, ini beliau ingin bertanya dok, setahun yang lalu saya menderita PEB dan kadar sampai 220/120 nilai emergensi ya dok ya. Tapi sampai dengan sekarang tensi tidak mau turun. Apakah akan menjadi hipertensi kronis? Ya dokter. Iya. Kalau begini sudah kategori hipertensi kronis ya dok. Jadi apa sih kriterianya hipertensi kronis itu setelah preeklamsia? Kalau dalam 3 bulan pasca melahirkan tensinya masih tetap tinggi, nah itu sudah bisa dikatakan hipertensi kronis. Apalagi ini sudah 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah berarti sudah pasti setahun.
Setahun, oh ya berarti sudah pasti ini hipertensi kronis. Jadi nanti ibu perlu apa namanya konsultasi ke dokter jantung dok. Ini mungkin kita juga sampaikan ya. Saya boleh nambahkan sedikit ya bahwa sebenarnya Silakan, preeklamsia Dok. ini ternyata tidak hanya berdampak pendek ya. Kita penelitian-penelitian terkini menunjukkan preeklamsia ini dampaknya panjang, ke jangka panjang. Jadi orang-orang ibu hamil yang terkena preeklamsia diteliti itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini penelitian di luar negeri dan penelitian kami sendiri itu mengalami ada gangguan pada ginjal dan pada jantungnya dok, kardiovaskular. Jadi orang-orang dengan ibu-ibu dengan preeklamsia itu memiliki risiko untuk serangan jantung, CVA, apa namanya gagal ginjal jauh lebih tinggi pada 10 tahun 20 tahun ke depan. Nah, makanya kalau kalau tidak salah ya dok di apa American Cardiologist itu menyatakan bahwa ibu hamil yang terkena preeklamsia itu adalah salah satu risk factor untuk apa ya penyakit jantung di masa depan, sehingga harus dilakukan kontrol rutin. Sebenarnya kontrol rutin ke dokter jantung dok. Jadi tiap tahun setahun sekali kalau bisa kontrol rutin ke dokter jantung, atau enggak paling enggak tensi ya, harus sering-sering tensi ya untuk hipertensi kronis Ya, ini. Nah itu mungkin seperti itu dok. siap. Ya, Baik, dokter. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita, Dok, pada malam ya, hari ya, ini. Insya ya. Allah. Ini mungkin di luar tema kita, tapi mungkin perlu dibantu, dokter. Ini Ya, seorang ya. ibu, beliau bertanya, dia sudah kehamilan 20 minggu, tapi Hmm. belum merasakan adanya gerakan janin, Dok. Mohon sarannya, Dok, buat beliau. Hmm. Ya, ya. Nggak perlu khawatir sudah Bu. Jadi kalau misalnya pada hamil pertama itu ya memang antara 18 sampai 22 minggu itu baru terasa gerakan janin. Yang penting kalau dalam pemeriksaannya baik itu tidak ada masalah. Nanti ibu juga akan merasakan juga dalam waktu dekat itu akan merasakan. Minimal 6 bulan itu pasti sudah terasa. Dalam 24 minggu itu pasti sudah terasa ya. Insya Allah ya. Jadi tidak usah khawatir, Dok, ya. Insya Allah, ya, Dok, ya. Ya, nggak Kabar usah baik ya, khawatir Bu, ya. ya, Bu, pertanyaan. Tidak usah khawatir. Baik, dokter, karena waktu juga membatasi, mungkin terakhir dok, Ya, closing ya. statement dari dokter, Hmm, pesan hmm, bagi teman-teman dokter Indonesia Bertauhid, khususnya kepada hmm, suami mungkin yang yang istri yang sedang hamil saat ini, atau ibu yang sedang hamil saat hmm, ini, hmm, ada pesan buat mereka hmm. dok, silakan dokter. Ya, ya. Ya, jadi untuk ibu yang sedang hamil ya saat ini mungkin harus pernah periksa ya sebenarnya ke tenaga medis ya. Jadi, kalau bisa ke rumah sakit paling enggak melakukan screening awal kondisi apakah berisiko preeklamsia atau tidak. Jadi nanti dokter yang akan menilai kalau memang ibu ada risiko preeklamsia atau kehamilannya berisiko tinggi preeklamsia, ibu harus kontrol rutin di rumah sakit sampai melahirkan. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi karena nanti risikonya sangat Baik, berbahaya. Dan jangan khawatir, insya Allah kita bisa melakukan pencegahan. Jadi kalau ibu ada risiko tinggi, kita bisa berikan obat-obatan sehingga nanti bisa dicegah insya Allah preeklamsianya dok. Mungkin itu aja dok. baik, masya Allah. Baik dokter, jazakallah khairan dokter. Wah iya pun. Barakallahu fiik atas ilmunya. Mungkin sangat singkat terasanya dok. Mudah-mudahan kami Iya. memiliki kesempatan Hmm, lagi hmm. untuk igaleh bareng dokter Aldi Iya, lagi. iya, Mudah-mudahan ya dok ya, insya ya, Allah dok ya. insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, mungkin demikian igalah kita pada malam hari ini bersama Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, SPOG Konsultan. Semoga apa yang kita bagi pada hari ini kita diskusikan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga tentunya menjadi amal soleh bagi Dr. Aldi sendiri. Amin, Amin ya amin, rabbal amin, ya alamin. rabbal alamin. Baik, mungkin demikian dulu kita tutup IG Live kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih dok. Iya, ya, Barakallahu fiik. Sehat jazakallah terus dok. khair ya. Ya. Baik dok, Pak Dok. Baik.